Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Senang sekali saya Irma Septiana dapat kembali menyapa Anda dalam PTV Show. Kita ngobrol sering tapi nggak bikin boring. Pemirsa, apa kabarnya? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan pastinya di masa pandemi kita dituntut untuk lebih memperhatikan kesehatan kita pemirsa. Nah, tapi selain memperhatikan kesehatan fisik, kita juga harus memperhatikan kesehatan jiwa. Karena katanya si pandemi ini atau si virus COVID-19 ini bisa hilang begitu saja atau hilang sendirinya atau self healing kalau imun kita meningkat. Cara meningkatkan imun itu salah satunya adalah dengan tetap berbahagia. Makanya sekarang gak heran kan kalau teman-teman banyak yang menyapa atau mengingatkan untuk kita senantiasa jangan lupa bahagia. Nah, pemirsa, semoga Anda berbahagia selalu ya. Nanti kita juga akan ngobrol nih tentang komunitas peduli depresi Indonesia. Karena katanya juga banyak riset yang mengatakan kondisi saat ini membuat orang-orang ini banyak mengalami depresi. Benarkah demikian? Kita akan ngobrol langsung makanya bersama dengan komunitas ini, komunitas peduli depresi Indonesia. Kita sapa dulu ya narasumbernya, Mbak Siswanti. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sis. Waalaikumsalam. Apa kabarnya, Mbak Sis? Alhamdulillah sehat, Mbak. Oke, sehatnya sehat fisik, sehat jiwa, sehat mental, sehat semuanya ya? Harus sehat semuanya lah, Mbak. Oke. Apalagi sekarang nih kan. Oke, harus berbahagia yang pasti nih. Kalau sekarang banyak Iya. teman-teman mengingatkan jangan Mm-mm. lupa bahagia ya. Semua masalah pasti dikaitkan dengan yang penting kamu bahagia. Sebegitu pentingkah berbahagia menurut Mbak Sis gimana? Ya penting lah, Mbak. Dengan bahagia itu kan kita merasa apa ya? eh, Bahagia itu kan sebenarnya bisa diciptakan ya, Mbak, dengan hal-hal Oke. sederhana gitu. Aha. Jadi bisa untuk pengalihan-pengalihan kalau misalnya ada masalah dan segala macam, ya udah ciptakan aja hal-hal yang menyenangkan. Oke, jadi Jadi sebenarnya kita nggak bahagia terlalu terbebani tidak gitu. terbebani. Oke, Hmm. jadi sebenarnya bahagia itu pemirsa ini jadi satu masukan baru nih. Berbahagia itu atau bahagia itu sebenarnya bisa diciptakan. Jadi jangan cuma menunggu untuk merasakan saja, tapi ciptakanlah bahagia itu karena kita yang menentukan diri kita pemirsa. Jadi hari ini tetap berbahagia ya. Oke, pemirsa televisi Muhammadiyah ini kita langsung aja akan ngobrol tentang komunitas peduli depresi Indonesia. Nah, Mbak Sis ini kan sudah tergabung dalam satu komunitas peduli depresi Indonesia. Sebenarnya apa sih komunitas peduli depresi Indonesia ini, Mbak Sis? Komunitas peduli depresi itu kan komunitas untuk em, di sana dibentuk kepedulian untuk saling memotivasi, Mhm. memberikan dorongan supaya untuk pulih bersama gitu. Oke, oke. Jadi Mm. ini satu komunitas yang sengaja memang dibentuk dalam satu wadah untuk saling memotivasi. Nah, kenapa Iya. kemudian sampai bisa terbentuk satu komunitas peduli depresi Indonesia ini? Jadi gini Mbak, saya kan ini kan saya penderita depresi. Baik. Nah, saya penderita depresi setelah sekian lama perjalanan saya untuk pulih. Saya merasa depresi itu seperti merasa berjalan sendirian. Oke. Adapun yang peduli kan mereka nggak mengerti depresi itu seperti apa yang dibutuhkan. Dan selama itu saya melakukan konsul ke psikolog, ke psikiater, dan merubah cara pikir dan segala macam. Dan teman-teman memberi dukungan, saya pun berpikir untuk memberikan dukungan untuk orang lain gitu. Baik. Biar teman-teman tidak berjalan sendirian, tidak meraba-raba dalam kegelapan gitu. Jadi kita memberikan masukan, ini harus gimana, kalau depresi gimana, kita harus bertindak seperti apa gitu. Oke. Jadi setelah kita kasih tahu, teman-teman cukup nanti dia harus gimana, dia udah tahu gitu, dia harus gimana saat Oke. dia merasakan gejala depresi. Oke, nah sebenarnya nih kan kita juga memang banyak sekali ya yang mengatakan bahwa aduh kayak gue depresi nih gitu kalau misalkan dalam Iya obrolan-obrolan banyak, bener. sehari-hari gitu ya Heeh, atau jangan sampai banyak pikiran nanti kamu depresi dan lain sebagainya. Tapi heeh. sebenarnya apa sih pengertian dari depresi itu Mbak Sis yang sebenarnya? Depresi itu kan perasaan sedih yang mendalam, Mbak. Oke. Perasaan sedih yang mendalam dan itu berkelanjutan sampai 2 minggu atau lebih.
Kalau udah berkelanjutan itu sebaiknya konsultasi karena dia sudah mengganggu rutinitas sehari-hari, ada kecemasan, mengurung diri juga, terus dia mengganggu aktivitas lah dalam berpikir, dalam bertindak. Jadi kalau tidak segera diatasi, tidak melakukan pertolongan pada diri sendiri, tidak mencari bantuan, ya akan semakin terpuruk dan semakin parah. Nanti kalau udah semakin parah, keinginan bunuh dirinya kuat. Oke, ini rasa sedih yang mendalam begitu ya. Iya benar. Oke, nah kalau untuk di Indonesia sendiri, sebenarnya kondisi orang-orang yang merasa sedih begitu yang mendalam, biasanya didominasi oleh perasaan sedih karena apa sih Mbak Sis? Kadang ada juga temen yang bilang dia depresi, tapi bukan depresi, tapi stres biasa gitu, yang nanti bisa dia kembali normal lagi. Oke. Kalau depresi itu dia lebih terpuruk terus-menerus gitu. Dia kehilangan minat juga, hal-hal yang biasanya disenangi tidak lagi disenangi gitu. Oke, oke. Nah itu apa nih Mm-mm. bedanya stres biasa dengan depresi? Apakah stres juga merupakan satu jalan begitu ya menuju depresi atau bagaimana? Iya, iya. Kalau kita tidak bisa mengelola stres, ya bisa jatuhnya depresi kalau berlarut-larut. Tapi biasanya depresi ini kan karena tekanan, Hmm, mhm. tekanan, lingkungan yang toksik, Oke. penyakit menahun banyak sih penyebabnya. Oke. Nah, pemirsa saya rasa memang setiap kita pasti mengalami masalah pemirsa. Hanya saja yang berbeda adalah bagaimana setiap individu mampu menangani masalahnya. Tapi tentunya depresi ini juga menjadi satu hal yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kemudian kita lalai terhadap kesehatan jiwa kita atau kesehatan mental kita sampai akhirnya kita harus mengalami depresi sebagaimana Mbak Sis yang berjuang untuk keluar dari rasa sedih mendalamnya itu, dari rasa depresinya. Nah, kalau Mbak Sis sendiri sebenarnya saat itu kan terpikir untuk juga bisa memotivasi rekan-rekan yang mungkin mengalami depresi seperti apa yang Mbak Sis rasakan. Nah, saat itu Hmm. sebenarnya apa yang Mbak Sis rasakan sampai akhirnya Mbak Sis mengetahui bahwa oh ya, saya sepertinya mengalami depresi. Itu sudah lama loh Mbak, karena saya kan korban kekerasan fisik dan mental dari Oke. kecil. Oke. Saya itu, ya itulah penggabaian, kekerasan, em, penolakan-penolakan juga, itu menimbulkan trauma gitu. Baik. Trauma itu yang susah untuk pulihnya. Itu trauma itu untuk pulih itu butuh waktu gitu. Oke. Nah, dari gejalanya itu dari SMP itu udah ada. Mhm. Kadang sedih tiba-tiba gitu. Tapi namanya anak-anak kan saya tetap bermain, Betul, saya betul. tetap ceria gitu. Tapi ada saatnya saya sedih gitu. Puncaknya itu di waktu SMA, itu udah mulai cemas-cemas, Hmm. itu bersosialisasi itu udah ketakutan gitu, terus banyak-banyak kesedihan. Cuman karena masih remaja gitu kan belum ngerti sebenarnya ini apa gitu. Betul, betul. Lalu? Mm-mm. Nah setelah saya tamat sekolah, saya udah kerja, akhirnya saya cari bantuan gitu kan, dengar-dengar radio atau saya sebenarnya cari bantuan kemana-mana, cuman belum ketemu jalannya gitu. Oke. Akhirnya ketemu dengan Cemara PKBI Padang. Mhm. Nah, di situ Cemara itu ceria masa remaja, di Mhm. situ kita curhat dan segala macam. Nah, setelah saya kerja, saya putus komunikasi dengan teman-teman di situ. Nah, setelah saya ada masalah lagi kan, masalah yang berat, saya dipaksa menikah, terus saya punya anak ditinggalkan dan dibuang dan diabaikan gitu. Baik. Nah, saya pergi lagi cari kakak yang di PKBI dulu, di Mhm. Cemara dulu, ketemu Kak Yeni, dan dia di LBH waktu itu. Mhm. Nah, dari situlah dapat dukungan. Kak Yeni bawa ke LSM perempuan, LSM Nurani perempuan untuk korban kekerasan, LP2M untuk pemberdayaan perempuan. Nah, dari situ saya dapat dukungan gitu. Akhirnya saya memberdayakan diri dengan belajar skill. Mhm. Dari belajar skill, saya mandiri, dan akhirnya timbul kesadaran bahwa saya nggak harus bergantung sama siapapun, saya harus pulih karena saya bertanggung jawab pada diri saya sendiri. Oke. Terus juga hidup itu kan tanggung jawab saya sendiri Betul, gitu. betul, betul. Oke. Saya Jadi, nggak harus menggantungkan pada orang lain. Kalau misalnya saya masih bisa, hmm, saya harus lakukan sesuatu. Makanya saya cari jalan harus bagaimana. Makanya oke. saya konsul ke psikolog, konsul ke psikiater, minum Oke. obat waktu itu. Baik.
Kadang kalau udah sedih kali karena ketakutan itu, saya ke skater itu cuman menggenggam tangan skaternya itu untuk nangis gitu, karena Baik, kesedihan itu terlalu terlalu sedih lah, terlalu baik, sedih sampai baik. dalam gitu ke jantung Oke, gitu, rasa sedihnya tuh sedih kali nyelekit gitu. baik, Saya baik. genggam aja tangannya tuh sambil nangis Mhm, gitu. mhm. Jadi saya harus nangis, kalau udah nangis udah lega. Kalau ditahan-tahan nanti kepala saya sakit. Oke, Aktivitas sehari-hari pun terganggu karena emosi-emosi negatif itu enggak dikeluarkan. oke, oke. Oke, baik Mbak Sis. Mm-mm. Nah, itu adalah satu momen yang harus dilalui oleh Mbak Sis begitu ya sebagai seorang Iya. yang menderita depresi pada masa itu, dan semoga hari Mm-mm. ini menjadi hari yang lebih baik untuk Mbak Sis begitu, bisa menikmati hari-hari dengan lebih bahagia Iya. pastinya. Nah, Mm-mm. pemirsa, Mm-mm. kita masih akan terus belajar tentunya mengenali apa itu depresi, karena sejatinya tiap kita seperti apa yang Mbak Sis sampaikan bertanggung jawab atas diri kita juga. Jangan sampai Iya. kemudian kita Mm-mm. lalai dan kita abai Mm-mm. mendiamkan kesehatan mental dan jiwa kita terganggu sehingga membuat rusak juga berbagai aktivitas yang semestinya kita lakukan. Nah, nanti kita akan ngobrol lebih Iya. mendalam lagi pastinya. Tetap bersama kami di PTV Show.